topik saya fungsi manajemen ruang rawat dan manajemen krisis. Nah, lingkup bahasannya itu apa itu manajemen asuhan perawatan. Ini teman-teman yang sudah ikut pelatihan kepala ruangan itu mungkin sudah dapat materi ini ya. Tinggal penguatan. Kemudian sistem pemberian asuhan keperawatan ini satu skema yang harus dipenuhi oleh kepala ruangan dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen di unit ruang rawat. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen ruang rawat, mulai dari planning sampai controlling, tapi saya pilih setiap fungsi itu stressingnya di mana. Ya, dan terakhir nanti manajemen krisis ruang rawat, ini sekali lagi dampak dari krisis yang terjadi di rumah sakit. Mungkin yang sering sekali adalah di unit emergency ya, krisis ya mungkin kalau sifatnya hanya kasus individu mungkin tidak krisis karena sudah disiapkan pelayanannya sesuai standar ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kecelakaan satu bis tuh masuk ke IGD, nah mungkin itu bisa kita katakan krisis. Kalau di ruang rawat mungkin saat ini DBD yang paling nyata, konkret dan real. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut di webinar ini bisa nanti memberikan lesson learn dari krisis COVID pandemi itu nyata, real, ya berkenaan langsung dengan nursing services, nursing care. Ya, jadi kalau COVID selama antisipasi pertama 6 bulan, ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus teman-teman tidak dapat oleh apapun, artinya pengalaman krisis pandemi kemarin itu menjadi sia-sia ya dalam konteks pengembangan profesi keperawatan. Oke. Saya mulai manajemen pelayanan asuhan perawatan ya. Pada dasarnya kalau kita bicara manajemen pelayanan atau asuhan keperawatan itu mempunyai arti apa ya, tata kelola ya. Proses bagaimana bekerja melalui staf keperawatan untuk menyediakan care, cure, and comfort. Ya, ini definisi dari Gillis. Teman-teman kalau tahu buku manajemen Gillis ini sudah ada juga di terbitan tahun terbaru. Ya, jadi memenuhi care, cure, comfort pada pasien. Tugas perawat manajer perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber-sumber finansial, material, manusia yang tersedia untuk menyediakan sedapat mungkin asuhan yang efektif kepada kelompok pasien dan keluarganya. Jadi manajemen itu pada dasarnya proses bagaimana seorang manajer ya menggerakkan stafnya ya mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber money, material, metode, mesin ya, marketing sekarang sudah sebagai resources ya. Bahkan kemarin kita diskusi sama pakar manajemen di UI, marketing itu nanti akan jadi program studi manajemen di UI. Luar biasa program studi manajemen. Itu hebat sekali ya. Teman-teman di sana sedang mengkaji dasar ilmunya, saintis, filosofinya sehingga ada program studi marketing khusus untuk di manajemen karena dia merupakan salah satu resources yang menggerakkan pelayanan. Artinya pelayanan sebaik apapun, kalau tidak ada program marketing, ya nggak go public, nggak laku jual istilahnya. Nah saat ini rumah sakit kita sebagai industri, bukan hanya sebagai institusi atau lembaga memberikan pelayanan, kompetisinya sungguh luar biasa. Ya, saya jalan di Kuningan aja, dulu hanya satu rumah sakitnya, MMC. Sekarang di samping MMC, kalau nggak salah ada Mayapada, nggak jauh. Kemudian di ujungnya mau bikin lagi. Sekitar Taman Mini itu ada Hadiaksa, ada rumah sakit Haji, ada rumah sakit Tamrin, akan bikin lagi Brawijaya. Itu jaraknya dekat-dekat. Saya bayangkan kompetitif rumah sakit sebagai industri itu luar biasa. Sekarang kalau tidak paham ilmu marketing ya bisa kolaps ya. Jadi kompetisi dari segi industri, dari segi teknologi, dari segi jenis pelayanan ini harus berdampak pada teman-teman perawat manajer ya, tidak bisa diam. Kemudian fungsi lain manajemen adalah informasi ya, stay up to date.
informasi terkini itu resources management. Tanpa informasi terkini dan informasi yang valid, ya manajemen tidak jalan. Oleh karena itu, mungkin teman-teman sering dengar praktek berbasis bukti. Buktinya itu adalah hasil riset. Hasil riset itu adalah informasi terkini yang sains, yang dilakukan dengan tahap-tahap ilmiah, yang harus kita pakai pada saat memberikan pelayanan asuhan perawatan pada pasien kita di ruangan. Ya, kalau tidak, kita ketinggalan. Core bisnis kita nggak jalan asuhan perawatan. Kita masih berada pada asuhan perawatan tradisional. Nanti kita lihat ya di belakang. Dan tujuan dari manajemen ini ada 3, ya. Pelayanan asuhan keperawatan itu bermutu, efektif, efisien. Hanya 3 indikator manajemen yang dicapai oleh para manajer dengan menggerakkan staf melalui fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen ini betul-betul harus dikuasai. Terdapat 3 level manajemen keperawatan, top, middle, dan operasional level. Top itu ya kalau di rumah sakit ya manajemen pelayanan tingkat rumah sakit, ya yang memimpin ya rumah sakit, bisa direktur, wadir pelayanan perawatan atau kepala bidang apalah namanya, itu manajer topnya. Nah kemarin saya juga baru diajak berdiskusi, sekarang rumah sakit sudah membentuk satu corporate gabungan rumah sakit misalnya swasta, Siloam, ya itu corporate. Nah itu diperlukan vice president, perawat manajer level vice president, ya yang bisa menyusun master plan pelayanan keperawatan di rumah sakit yang tergabung, bisa menyusun manpower plan atau sumber daya manusia perawat, ya perencanaan untuk rumah sakit yang ada di bawah corporate. Ini menuntut apa ya, manajemen level top yang luar biasa. Ya harus punya cara berpikir sistem. Jadi teman-teman, saya ajak bicara open minded ya. Jadi jangan hanya kalau bicara ruang rawat seolah kita hanya di dalam ruangan yang dibatasi dinding gitu, ya, yang hanya menghadapi tugas-tugas rutin sehari-hari, dinas pagi sampai jam 2. No, bukan itu. Ya, teman-teman ada di dalam bagian industri rumah sakit yang mengalami tantangan luar biasa. Sehingga fungsi manajemen itu menjadi penting. Ya, harus dikuasai oleh teman-teman terutama yang mendapat amanah sebagai perawat manajer. Kemudian yang middle itu mungkin di tingkat bagian. Ya, misalnya instalasi rawat inap. Itu luar biasa itu kalau dipimpin oleh perawat atau bagian bedah. Itu kalau tidak punya ilmu manajemen yang mumpuni, sulit mengelola apa ya resources yang ada di satu bidang dengan pelayanan yang betul-betul spesialis bedah, ya. Kemudian teknologinya belum lagi, ya, dan macam-macam itu resources yang ada di dalam itu. Kemudian manajemen di tingkat operasional, nah inilah manajemen di tingkat unit ruang rawat. Dia kecil, tapi berdampak pada hasil akhir core bisnis pelayanan. Ya, unit ruang rawat itu kecil, dia harus terbuka, ya kita pakai sistem terbuka ya, walaupun ruangan rawat itu dibatasi oleh ruangan-ruangan, jumlah dan lain sebagainya, tapi fungsinya harus open. Ya, sebagai sistem yang berinteraksi langsung kepada kondisi eksternal. Ya. Nah, dia walaupun kecil, tapi unit bisnis pelayanan itu ada di unit ruang rawat. Ya. Masyarakat itu bisa datang ke rumah sakit itu lagi jika pada saat dirawat dia puas. Ya, kalau masyarakat menengah atas, dia dirawat di situ merasa ada nilai tambahnya. Ya, ada edukasi, membuat dia lebih mandiri, lebih paham tentang kesehatan. Sekarang sudah levelnya itu. Ya, jadi bukan hanya apa ya pelayanan yang sifatnya tradisional, selesai disuntik, obatnya dikasih. No, bukan hanya itu. Ya, ada pendidikan kesehatan yang
penting untuk memandirkan masyarakat itu merupakan nilai-nilai marketing untuk dia kembali dirawat di tempat kita. Ya. Nah, kemudian fungsi manajemen ini tergantung teorinya ya, macam-macam, ada planning, perencanaan, organizing, staffing, directing dan leading, controlling dan koordinasi. Ini mungkin sekali ngomong satu slide selesai ya. Nanti teman-teman silakan baca sendiri. PPT saya ada 57. Kalau manajemen asuhan keperawatan, asuhan ya, kalau pelayanan itu tingkat tadi bisa di rumah sakit, kemudian tingkat bagian, bisa tingkat unitnya sendiri, sedangkan manajemen asuhan itu bagaimana fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan dalam rangka terlaksananya asuhan sekelompok pasien. Ya, yang dirawat di unit ruang rawat. Jadi lebih operasional, lebih fokus yang menurut saya saat ini justru saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang berespon ya, mulai dilupakan menurut saya asuhan perawatan. Ya misalnya saat kita visit ke rumah sakit tanya, rumah sakitnya ini ruangan rawatnya masih pakai metode apa? Metode tim. Aduh, metode tim tuh tahun 70-an. Ya, sudah ada konsep pasien safety, quality, pasien center care. Metode pemberian ASTOP-nya masih tim, itu nggak nyambung, teman-teman. Sungguh tidak nyambung. Ya, jadi ini PR pertama sebenarnya manajemen asuhan. Ya, yang bagus, yang termasuk kontemporer itu yang TCAB, ya, transformation apa itu? Nanti ada di belakang, ya, bedside. Di buku-buku manajemen berbasis pasien safety dan quality itu yang dicari adalah bedside nurse, perawat yang betul-betul apa ya, core bisnisnya asuhan. Totalitas terlaksananya pelayanan itu ada di pasien, ya. Itu yang sebenarnya yang kontemporer. Saya lihat sekarang justru itu yang ditinggalkan. Ya, justru manajemen-manajemen penunjangnya yang besar, ya. Padahal asuhan keperawatan sebagai core business. Nanti kita lihat. Nah, fokus peningkatan kapasitas manajemen keperawatan ini teman-teman nanti baca ya, mau nggak mau, ya. Di mana sih fokus penguatan kapasitas itu boleh dikatakan kemampuan, power ya, yang memang harus kita hitung. Ini PR betul ya. Setelah PIT HPMI kemarin kita belum pernah menghitung kapasitas perawat, kapasitas ruangan, kapasitas perawat manajer untuk melakukan satu action ya, kegiatan yang betul-betul profesional ya. Nah, apa saja dalam rangka peningkatan kapasitas nih, membangun budaya organisasi pembelajaran dan seterusnya. Ini sifatnya makro, teman-teman baca ini PR kita bersama ya, agar pelayanan keperawatan itu terlaksana dengan baik. Contohnya nomor 5, memperkuat sistem manajemen pelayanan asuhan keperawatan berbasis bukti. Ya. Jadi berbasis bukti bukan hanya untuk apa ya, aspek klinik, tapi aspek manajemen. Ternyata luar biasa riset-riset tentang manajemen asuhan keperawatan. Contohnya nih, terima kasih kepada panitia, saya disuruh bicara tentang manajemen krisis. Ternyata itu banyak hasil riset yang menghitung sure capacity. Rumus menghitung kapasitas yang kita miliki untuk bisa memproteksi terjadinya krisis. Kita nggak pernah ngitung itu. Ternyata itu ada rumusnya, ilmunya. Atau teman-teman mungkin di rumah sakit, terutama yang di emergency atau menjadi krisis, rumah sakit pernah mempelajari. Ini satu bukti bahwa ilmu manajemen banyak yang belum kita gali untuk memperkuat terlaksananya pelayanannya dan lain-lainnya. Ya, ini peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan ini juga sangat penting. Ya, bagaimana kita mempengaruhi kebijakan di tingkat unit ruang rawat, di tingkat rumah sakit agar pelayanan terlaksana. Kemudian pengakuan kontribusi perawat dengan PACE, ya, jasa. Ya, kadang-kadang saya batin ya, malu minta nuntut jasa karena kita belum optimal melaksanakan asuhan keperawatan.
dan belum kita hitung kontribusi kita memberikan asuhan perawatan, itu bisa dihitung sebenarnya kontribusi itu. Nah, ini rumus-rumus manajemen semua, ya. Oke, ini. Nah, ini mungkin teman-teman yang selalu ketemu saya, kalau kita bahas manajemen unit ruang rawat, ini satu slide ini aja. Makanya nanti setelah ini saya pindah, karena waktunya sangat pendek ya, hanya 45 menit. Sekarang aja udah jam 2. Ya. Di dalam sistem pemberian asuhan perawatan di satu unit, termasuk ruang rawat, apapun namanya ruang rawat, itu ada 12 pilar yang menjadi perhatian. Yang pertama dimulai dengan patient center care. Harus paham betul apa itu patient center care dan bentuk implementasinya di ruangan. Itu ujung-ujungnya patient center care hanya bisa dilakukan kalau metode pemberian asuhan keperawatannya itu minimal primer, PN. Ya, atau naik lagi case management atau TCAB. Ya. Tapi kalau masih metode tim itu lemah ya penerapan patient center care-nya. Ya, instrumennya itu clinical pathway, instrumennya itu kerja sama tim setara, ya, mengasuh pasien dalam bentuk tim kesehatan. Ya, bagaimana tim kesehatan kalau dokternya sudah dokter spesialis, bahkan sub ya, kita masih levelnya misalnya vokasi gitu, berada dalam tim asuhan itu lemah ya. Jadi ini makna dari filosofi patient center care. Kemudian layout ruangan. Ini menentukan jam efektif perawat, full time equivalent, atau nursing hour per patient days. Ini ilmu-ilmu manajemen. Ya kalau ruangannya tidak ditata dengan rapi, dengan baik, itu waktu kita habis hanya untuk jalan, mondar-mandir dan lain sebagainya, mengambil alat dan seterusnya. Ya, jadi ini efektif, efisien physical layout ruangan itu harus. Selain ruangan itu harus nyaman bagi pasien dan menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pasien. Kemudian comprehensive staff education. Nah, ini jawabannya adalah credentialing ya. Teman-teman di komite keperawatan ya terutama subkomite mutu profesi harus menjamin bahwa perawatnya itu update melalui CPD. Ya, kewenangan kliniknya itu betul-betul didukung oleh kompetensi ya dan lakukan supervisi ya terhadap pelaksanaan asuhan untuk mengetahui gap. Kemudian rumah sakit menyusun topik-topik CPD yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit. Jangan pelatihan itu tunggu ada tawaran dari luar. CPD yang baik itu training need assessment-nya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di rumah sakit masing-masing. Ya, kemudian metode pemberian ASKEP nanti kita lihat di belakang. Efektif mempergunakan staff. Ini menempatkan staff sesuai kualifikasi dan jenis pelayanan. Jangan menempatkan perawat PK3 banyak-banyak di poli, terus ngapain? Atau perawat PK1 di ICU, itu tidak efektif. Ya, bahkan risetnya mengatakan potensial terjadi kesalahan. Kalau sudah kesalahan pasti tidak efektif dan tidak efisien ujungnya. Berarti manajemennya gagal. Ya, jadi efektif use of staff. Ya, jadwal dinas pagi, sore, malam. Itu siapa? Ya, skill mix kompetensinya apa? Kewenangannya apa yang menjamin pelayanan asuhan perawatan itu jalan? Ya, bagaimana metode itu dinas pagi, sore, malam. Kemudian cost efektif mempergunakan sumber-sumber. Oh, ini sedang dihitung betul. Banyak sekali terjadi pemborosan waste ya di rumah sakit sehingga ada konsep lean hospital, Kaizen ya, semuanya itu dalam rangka 5R ya, rapi, resik dan lain sebagainya itu Kaizen. Itu dalam rangka efektif efisiensi penggunaan sumber-sumber. Yang ini kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman. Ya misalnya memakai handskun seenaknya, bahan habis pakai, banyak banyak hal. Kemudian komprehensi pasien education ini tadi ya.
buat susun pendidikan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh pasien. Jangan satu leaflet umum dibagi ke seluruh pasien, terus leafletnya sama terus tiap hari. Ya, kemudian kolaborasi ini IPCP ya instrumen dari filosofi patient center care. Ya, bagaimana kita bisa berada interdisiplin dalam satu tim. Orang perawatnya satu kualifikasi, yang kedua tidak pernah memperkaya dirinya tentang hasil-hasil riset sehubungan dengan pelayanan di rumah sakit itu. Ya, ketinggalan kita ya untuk bersama-sama tim kesehatan lain menyelesaikan masalah pasien. Kemudian high nurse satisfaction retention. Ini nanti jawabannya healthy nurse. Bagaimana perawat yang sehat. Terutama di krisis itu luar biasa ini. Yang menjadi concern dari perawat manajer untuk bisa bertahan pada saat krisis. Ya, dijamin karirnya, dijamin haknya, ya, supervisinya jalan, sistem reward-nya jalan, ya, lingkungan bekerjanya juga lingkungan yang sehat, kondusif, tidak menyebabkan kelelahan, bahaya, dan lain sebagainya. Belum lagi emosional intelijensi, lingkungan bekerjanya itu tidak toksik. Sekarang istilahnya toksik, ya membuat apa ya tidak nyaman. Itu semuanya faktor-faktor yang mempengaruhi satisfaction. Ya, tidak terjadi burnout pada staf, lelah kerja yang luar biasa sehingga produktivitas menurun. Kemudian efisiensi flow pasien mulai masuk sampai pulang sampai discharge planning. Ini satu standar sendiri. Kemudian efektif marketing, itu tadi yang saya sebut. Marketing itu sudah menjadi satu resources manajemen yang sekarang ini menjadi perhatian khusus karena kompetisi antar rumah sakit, tuntutan standar. Standar itu menyebabkan marketing menjadi penting. Ya, kemudian sistem dokumentasi. Nah, ini komponen-komponen yang harus dilaksanakan menjadi perhatian perawat manajer untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan di ruang perawat. Ya, nah ini kalau diterjemahkan ada komponennya 12. Komponen ini harus betul-betul lengkap datanya. Karena seorang kepala ruangan tidak bisa melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi manajemen pertama, kalau komponen-komponen ini tidak lengkap datanya di unit ruang rawat. Komponen ini manifestasi dari tadi, sistem pemberian asuhan perawatan. Ya, jadi informasinya harus lengkap. Knowledge management sehubungan dengan ini juga harus update. Ya, baru seorang perawat manajer bisa melakukan fungsi planning. Ya, komponen praktek profesional itu yang pertama leadership or nursing administration. Ya, care delivery system tadi, tanggung jawab, authority, accountability, standard of care, semua itu ada di nursing care delivery system yang tadi skema itu dalam rangka akuntabilitas, standar, quality, risk, semua. Jadi core bisnis kita ada di skema tadi, teman-teman. Kalau kita bicara manajemen di unit ruang rawat. Mari kita penuhi itu komponen-komponennya. Kemudian komponen praktek profesional lain adalah professional growth, pertumbuhan profesional. Ya, ya ini jenjang karir. Sebenarnya jenjang karir itu disiapkan untuk memfasilitasi teman itu tumbuh secara profesional dengan baik. Diatur. Ya. Talenta karirnya itu kemana? Akan menuju kemana? Tentunya kalau karir itu baik, dampaknya kita akan memberikan pelayanan keperawatan juga dengan baik dan aman. Perawatnya aman memberikan pelayanan, pasiennya aman menerima pelayanan. Kemudian praktek kolaborasi. Sekarang menjadi penting IPCP yang manifestasi dari patient center care. Ini mudah diucapkan, sulit dilaksanakan loh, kolaborasi praktis. Harus bisa membangun network, harus bisa duduk dalam satu tim, harus bisa membawa aspek kontribusi nursing di dalam satu sistem pelayanan. Jadi kita bukan pembantu, hanya melaksanakan tugas lain sehingga cepat. No. Ya, bisa nggak kita bukti bahwa pelayanan asuhan perawatan yang kita pelajari di kampus, ya sampai spesialis mungkin 5 tahun, dan tadi mau ke S3 biayanya mahal, itu kalau nggak berdampak pada pelayanan untuk apa? Ya, ilmu yang kita miliki itu harus kita implementasikan dan bisa dihitung kontribusinya pada saat kita melaksanakan
praktek, ya, bagian dari sistem pelayanan. Itu yang penting. Nah, faktor-faktor penting ruang rawat ini banyak. Ini hasil dari beberapa penelitian, survei, dan beberapa textbook yang nanti teman-teman baca, terutama yang sudah menjadi kepala ruangan. Ini isu-isu penting yang harus atau tugas-tugas fokus yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala ruangan. Ada 20 kalau nggak salah. Yang terakhir orientasi mutu, perbaikan terus-menerus, ya, dan tuntas. Ini nanti fungsi controlling. 20 ini menggambarkan semua fungsi manajemen. Ya. Fungsi perencanaan pada dasarnya fungsi utama daripada pelayanan keperawatan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi fungsi manajemen pertama ini berdasarkan analisis tadi komponen-komponen yang 12 atau 17 tadi atau skema sistem pemberian ASKEP itu kita analisis kemudian kita menetapkan tujuan pelayanan asuhan perawatan di unit ruangan bedah ini apa ya? Misalnya meningkatkan mutu pelayanan bedah, terutama ruang rawat bedah ya pre-op. Apa sebenarnya tujuannya? Meningkatkan kualitas, indikatornya apa? Kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan asuhan, apa indikatornya? Meningkatkan efektivitas pelayanan, apa indikator? Itu harus dirumuskan oleh seorang kepala ruangan pada saat dia melaksanakan fungsi perencanaan. Saya nggak bisa baca satu-satu ini karena waktunya habis. Ya, jadi menetapkan tujuan, kemudian lengkap dengan indikatornya. Nah, bagaimana strategi mencapai tujuan itu dibuat program-program tahunan. Kemudian budgetnya berapa? Tentunya setiap program itu bisa dihitung budgetnya. Nah, program yang disusun berdasarkan kacamata manajemen itu yang pertama lingkup programnya adalah bagaimana pelayanan asuhan perawatan itu jalan, yang kedua SDM, yang ketiga fungsi-fungsi manajemen. Jadi 3 area ini harus tergambar di program kerja ruang rawat yang disusun oleh kepala ruangan, tentunya bersama staf ya, tapi responsibility-nya di kepala ruangan. Itu fungsi manajemen perencanaan sampai budget. Budgetnya seperti apa? Ini tidak mudah, ya, karena harus sesuai dengan kondisi ruangan, harus sesuai dengan profil pasien, harus sesuai dengan resources yang dimiliki, jumlah perawat, kualifikasi dan seterusnya, ya, fasilitas sarana, ya, dan pokoknya 5M tadi itu sangat menentukan bagaimana kita menyusun program yang fokusnya pada manajemen pelayanan, kemudian SDM dan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen luar biasa kalau dieksplor. Apa tujuan perencanaan? Memberikan pengarahan bagi manajer dan staf ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin dicapai. Kita kerja capek-capek setahun. Oh, meningkatkan mutu, indikatornya ini. Oh, meningkatkan efisiensi, menurunkan budget ini, waktu dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan efektivitas. Apa indikatornya? Misalnya tingkat kepatuhan, ya, dokumentasi, ya. Banyak itu indikator-indikatornya. Kalau mutu, indikator klinik sensitif. Di bedah misalnya tidak boleh terjadi apa infeksi, luka operasi misalnya, post-op. Salah satu indikator. Ya, teman-teman bisa membuat beberapa indikator mutu yang khas untuk setiap ruangan. Tidak sama indikator mutu untuk semua ruangan. Meminimalkan pemborosan. Karena apa? Karena sudah ada target efisien, efektif. Yang tadi perawat itu cuek dengan penggunaan handskun. Saya lihat mau tensi aja pakai handskun. Sebenarnya untuk apa sih? Kayaknya kalau pasiennya biasa-biasa nggak masalah. Kalau pasiennya infeksi juga tidak setiap saat memakai handskun. Yang lucunya handskun dipakai untuk melindungi diri sendiri, tapi handskun itu dipakai lagi untuk ke pasien lain. Ini sudah melanggar prinsip infeksi, penularan, transmisi. Yang penting dirinya aman gitu. Itu sering saya amati di ruangan. Mau ngapain? Mengukur tanda-tanda vital, Bu. Ini mau ujian loh, asesmen kompetensi ya. Terus yang pertama pakai handskun. Nggak perlu. Nah, hal-hal seperti ini
nanti hubungannya dengan efisiensi. Teman-teman, budget rumah sakit sekarang sudah luar biasa diperhitungkan. Ya, sebenarnya kita punya andil besar dalam rangka efisiensi pelayanan di rumah sakit. Ya, sebagai alat bantu pengendalian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai Makanya nanti ada evaluasi bulanan, tahunan, atau mingguan. Domannya adalah perencanaan. Ya, jadi perencanaan ini sebagai kendali. Untuk mencapai indikator mutu itu tiap tahun harus ngapain? Ya, atau tiap bulan ngapain? Ada program-programnya. Kemudian perencanaan juga sebagai standar kinerja. Kalau kita berhasil melaksanakan semua perencanaan ini, indikator tercapai, maka kinerja unit ruang rawat itu baik. Ya. Peran kepala ruangan sangat penting dan seterusnya ya. Kepala ruangan perlu berpikir kritis dalam memperhitungkan tadi sehingga dapat disusun perencanaan dengan baik. Ya, fokusnya pada manajemen personalia, keuangan, dan operasional dan kualitas. Operasional dan kualitas itulah core bisnis kita ya di asuhan. Kemudian perencanaan sesuai level, yang puncak itu kepala bidang harus punya master plan pelayanan asuhan perawatan ya untuk seluruh fungsi manajemen. Ya, jangan sampai kepala bidang tidak punya master plan tenaga SDM di rumah sakit. Punya SDM berapa? 1.000 sekian. Terus master plan-nya seperti apa? Ngapain dan seterusnya. Indikator SDM itu optimal itu kepala bidang. Nanti turun sampai ke kepala ruangan. Ya, itu rencana strategis. Yang menengah itu yang tadi per bidang-bidang, kemudian kepala ruangan itu menyusun rencana di unit kerja tahunan. Ini yang disebut renov. Ya, nggak bisa dijelaskan di sini renov. Renov itu nanti ya harus ada di pelatihan manajemen ruangan. Fungsi kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah mengorganisir semua resources agar perencanaan yang disusun tahap pertama itu terlaksana dengan baik. Yang pertama struktur organisasi. Kepala ruangan. Saya pernah datang ke satu rumah sakit, masuk ke satu ruangan. Di situ ada kepala ruangan, wakil kepala ruangan, koordinator pelayanan, ada case manager, perawat pelaksananya tinggal berapa orang. Aneh itu ruangan. Terjadi. Ini berarti struktur organisasi di ruangan itu sudah luar biasa kacau. Tidak efektif, tidak efisien, duplikasi tugas, kelalaian itu terjadi. Kepala ruangan perintah wakil, wakil perintah ke koordinator pelayanan, kacau. Ada tuh strukturnya begitu. Sebenarnya kepala ruangan langsung aja. Metode apa? Kalau metode PN ya PN1, PN2, PN3. Nanti pendukungnya bagian logistik dan lain sebagainya. Selesai. Ya tidak perlu banyak. Ini ada lagi koordinator, ada lagi case manager, ada lagi istilahnya banyak banget. Penanggung jawab pasien, ada yang ketua tim. Tuh, banyak sekali di ruangan itu. Nah, pengorganisasian sangat menentukan terlaksananya manajemen pelayanan. Ya, bagaimana manajemen pelayanan terlaksana itu perlu pengorganisasian. Yang pertama struktur beserta tupoksinya, kemudian mekanisme kerjanya itu ya alur kerja itu ada di pengorganisasian. Yang kedua sistem pemberian asuhan keperawatan. Ya, nanti dibaca. Nah, sistem pemberian asuhan perawatan itu terbagi 3. Model-model tradisional. Kalau teman-teman masih tim, itu masih tradisional. Bahkan primary nursing, itu masih tradisional. Berarti kita ketinggalan banget. Model non-tradisional, pasien fokus care, ini lebih ke arah filosofi ya prinsip. Partnership, non-clinical. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan model-model kontemporer. Ya, di sini ada TCAB, Transforming Care at the Bedside. Ini kemarin mungkin beberapa rumah sakit cuma dilaksanakan ya, cuma laporannya nggak ada. Kemarin baru di PIT HPM itu rumah sakit Cipto yang mencoba model-model pemberian asuhan perawatan kontemporer, artinya terkini. Ya, mudah-mudahan dikawal. Apakah dengan model TCAB mutu pelayanan lebih baik, efektivitasnya naik tinggi, efisiensinya juga semakin tinggi. Itu harus ada hubungannya. Kalau tidak, ngapain kita buat pengorganisasian tugas pelayanan sedemikian rupa? Ya, di dalamnya ada mekanisme tuh TCAB. Di primary nurse ada mekanisme PN. Kemudian mekanisme itu diatur lagi dinas pagi, sore, malam. Jadi sungguh luar biasa
fungsi pengorganisasian dalam rangka pelayanan asuhan karena dia 24 jam. Kena pasien semua. Kemudian pelayanannya berhubungan langsung dengan pasien. Itu bedanya nursing. Jadi sebenarnya kita punya apa ya? Punya kebanggaan, punya nilai tambah kalau ini kita lakukan dengan baik. Karena profesi lain tidak mempelajari ini. Ya, ini sungguh aset sebenarnya. Tapi terkadang teman-teman saya nggak paham di rumah sakit, seolah-olah ini tugas-tugas biasa. Ya, tidak pernah dihubungkan langsung kepada mutu efektif efisien yang sekarang ini menjadi indikator ukur terlaksananya pelayanan dengan baik. Jadi tolong teman-teman, yuk kita mulai menata ini dengan baik kembali ya. Kemudian fungsi ketenagaan, ini saya cepat ya, jadi tinggal Berarti 3 fungsi diambil lah lagi. dok. Ambil aja ya perawat-perawatnya. Fungsi ketenagaan, tenaga di rumah sakit, tenaga perawat itu ada 4 kondisi. Jumlah, kualifikasi, utilisasi benar dan tepat. Itu yang kita harapkan. Jumlahnya cukup di ruangan. Selain jumlah, kualifikasinya ada berapa PK1, PK2, PK3, itu tergantung jenis pelayanan di ruangan itu. Kemudian diutilisasi dengan benar penempatannya, dinas pagi, sore, malam. Tidak dinas pagi itu semuanya yang masih junior, misalnya PK1 dan lain sebagainya. Itu pasti ruangannya, pelayanannya berkualitas, efektif, efisien. Tapi ada yang jumlah kualifikasi benar, tapi utilisasinya nggak tepat. Ya, ada yang jumlah cukup, kualifikasi dan utilisasinya yang enggak. Jadi cuma jumlah. Kualifikasinya misalnya semuanya vokasi, kemudian penempatannya juga tidak benar. Ada yang jumlah kualifikasi utilisasi memang nggak benar. Aduh, ini luar biasa menganggap perawat pekerja buruh. Yang penting di ruangan itu ada perawat. Terserah, besok bulan depan dipindahin, terserah lagi mindahinnya. Tidak benar. Masih ada yang terjadi seperti ini, masih. Mohon ini menjadi perhatian. Ya, fungsi ketenagaan salah satu fungsi ya yang mendukung terlaksananya manajemen asuhan. Ya, teman-teman nanti dibaca kondisinya seperti apa, ya perawat seseorang dan seterusnya, ada vokasi, ada profesi. Teman-teman, Undang-Undang Nomor 17 sekarang juga mengatakan bahwa pelayanan keperawatan itu ada generalis, ada spesialis loh, bunyi. Ya kemarin saya dapat draft ya untuk diberikan masukan bahwa di ruangan itu ada pelayanan generalis dan pelayanan spesialis. Kita beri masukan itu. Dampaknya apa? Di setiap ruangan sesuai jenis pelayanan, maka ada tenaga perawat yang memang generalis dan spesialis. Khusus, tidak bisa perawat itu ditempatkan seenak-enaknya kita. Ya, jadi masuk di RPP-nya ya teman-teman, turunan undang-undang. Ya alhamdulillah kemarin saya nggak tahu jalannya seperti apa. Akhirnya kita punya kesempatan bisa memberikan masukan untuk RPP. Ya mudah-mudahan bisa terus dikawal. Ya tinggal besok kita mampu nggak mengisinya itu. Ya pada kadang-kadang kebijakan bagus, perawatnya sendiri nggak paham. Nah ini tugas manajer sangat penting. Nah bagaimana ciri-ciri ketenagaan, proses penugasannya ya distribusi, delegasi, dan seterusnya ini prinsip-prinsip silahkan dibaca. Nanti wujudnya adalah penempatan jadwal, ya kemudian tugas-tugas di setiap sistem pemberian askep itu wujudnya nanti, ya hasil akhir dari staffing, ya prinsip penugasan kerjanya kepala ruangan bertanggung jawab terhadap penugasan kerja, ikuti pedoman dan seterusnya. Nah, fungsi pengarahan ruang rawat itu ada 3. Yang pertama, kepemimpinan dan power. Kepemimpinan menjadi penting, teman-teman, karena kepemimpinan adalah power yang menggerakkan terlaksananya pelayanan asuhan perawatan. Bayangkan kalau manajernya nggak punya kepemimpinan yang cukup dan baik, nggak jalan asuhan itu. Selain perawatnya sendiri memiliki kepemimpinan untuk dirinya patuh sebagai ketua tim, patuh sebagai PN, patuh sebagai case manager, ya patuh sebagai pemberi pelayanan langsung. Patuhnya apa? Taat dengan standar. Ya, SOP aja nggak pernah dibaca, nggak pernah dipakai. SOP itu hanya untuk akreditasi. Itu aja sudah tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik, ya dan seterusnya.
ya, kepemimpinan power. Kita punya power, iya. Satu, sebagai profesi, hati-hati. Kedua, untuk teman-teman yang punya jabatan, power legitimate. Kemudian power kesuksesan, penghargaan. Itu semuanya power yang bisa kita pergunakan untuk menggerakkan pelayanan. Kemudian teknik koordinasi, kolaborasi, negosiasi. Ini ada SOP-nya teman-teman. Silakan dipelajari dan kita pergunakan. Karena ini dilaksanakan sehari-hari di pelayanan ruang rawat. Supervisi. Supervisi masih campur dengan evaluasi. Supervisi belum direncanakan dengan baik. Tujuannya apa dan hasilnya apa. Siapa yang harus melakukan supervisi? Supervisor harus menjadi model pemberi pelayanan yang baik. Jangan cuma ngomong gitu misalnya. Dan seterusnya. Preseptor, mentor itu nanti ada. Ya, manajemen konflik. Waduh, ini banyak sekali. Konflik personal, konflik interpersonal, Bocor, konflik bocor. antar profesi. Saya mau agak cepat nih Mbak Ella kayak mesin karena punya. Oke. Kemudian terakhir fungsi controlling, intinya itu mutu. Ada 3 area mutu pelayanan asuhan. Yang pertama mutu berhubungan dengan pelayanan, itu indikatornya adalah indikator klinik sensitif, indikator outcome pasien, kondisi pasien sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian ada indikator kedua, performan praktisinya, perawatnya, ya, performan management system. Indikator ini sudah mulai dipakai, misalnya IKI, ya, kemudian logbook itu membuktikan kinerja, kemudian pemantauan kewenangan klinik, ya, itu semuanya memperlihatkan kinerja, sudah mulai. Nah, yang ketiga ini baru kita mau garap nih, ya, indikator mutu yang ketiga, indikator profit potensial. Kita mau membuktikan bahwa perawat adalah kapasitas, kapital, modal, bukan pengguna anggaran yang besar. Tapi perawat itu adalah aset, modal, ya, dalam rangka efisiensi dan seterusnya. Financial management system. Kita akan menghitung unit cost pelayanan dan seterusnya. Ya, berapa sih kontribusi pelayanan asuhan perawatan yang profesional terhadap budget pelayanan kesehatan? Ini harus diukur. Tiga-tiga ini ada di unit ruang rawat, teman-teman, datanya. Ya, cuma kita perlu merumuskan cara perhitungannya, karena datanya ada di unit ruang rawat. Oke. Kemudian setiap asuhan itu ada 3 indikator. Yang pertama struktur atau lingkungan asuhan, where di mana asuhan itu diberikan. Nanti lihat ini, fisik, ruangan, alat, dan seterusnya. Kemudian proses how asuhan diberikan, ini tergantung dengan metode pemberian ASKEP. Kemudian coba lihat ini, pendekatan proses perawatannya, pathway, SOP, ini semuanya how to asuhan itu diberikan. Yang terakhir outcome, hasil. Hasil asuhan itu adalah indikator sensitif keperawatan, bukan indikator sensitif pelayanan kesehatan. Kita sekarang ini masih banyak menghitung indikator klinik umum, belum indikator klinik sensitif keperawatan. Ini betul-betul memahami lingkup praktek keperawatan yang spesialis. Kita berharap teman-teman yang sudah lulus spesialis, PR pertamanya datang ke rumah sakit adalah menetapkan indikator klinik sensitif di setiap unit ruang rawat yang pelayanannya spesialisasi. Ayo mulai yang pulang spesialis. Ya, sehingga nanti untuk mencapai indikator yang khas itu apa? Sistemnya, nursing prosesnya seperti apa, SOP-nya apa, itu begitu teman-teman. Ada satu rumah sakit bagus, Bu Praetni, di rumah sakit saya pulang spesialis sekian orang. Pertama yang saya kasih ini kepala bidang nih. Mereka harus melakukan satu survei kajian dalam waktu 3 bulan menetapkan indikator klinik sensitif sesuai bidang keahliannya. Luar biasa itu kepala bidang. Ya, apresiasi saya. Kepala bidang loh. Ya, tanpa indikator klinik yang jelas, itu nursing proses, dokumentasi, monitor, itu menjadi tidak optimal kalau tidak ada indikator akhir. Ya, outcome namanya. Oke, teman-teman, itu harus menjadi perhatian. Ini kira-kira bentuk indikator klinik sensitif, silakan dibaca. Oke, topik kedua saya sambung aja Mbak Ella. Mbak Ella, Lanjut Bu, sampai ke lanjut aja ya, biar nanti langsung pertanyaan nanti jam 3.
Oke, masih setengah jam untuk manajemen krisis. Itu tadi kesimpulannya teman-teman. Manajemen pelayanan asuhan perawatan melalui fungsi planning, organizing, staffing yang saya cuplik hal-hal penting itu sangat luar biasa sebenarnya ya menjamin terlaksananya asuhan keperawatan di unit ruang rawat. Ya, jadi mohon kepala ruangan dan teman-teman pemberi pelayanan memahami ini ya sehingga bisa bersama-sama memberikan pelayanan yang baik dan diukur hasilnya bermutu efektif efisien. Yang kedua ada yang namanya manajemen krisis. Manajemen krisis ini boleh dikatakan manajemen luar biasa deh. Ya, ada kejadian yang sifatnya tiba-tiba mengancam dan perlu keputusan segera. Itu kriteria krisis. Kejadiannya tiba-tiba mengancam kemudian perlu keputusan segera. Nah, ini aspek penting di dalam krisis. Manajemen krisis merupakan strategi responsif. Responsif itu artinya memberikan stimulus segera ya dalam rangka menghadapi kejadian yang datang tiba-tiba, mengancam dan perlu keputusan segera. Ini perlu perawat manajer yang luar biasa. Saya jadi teringat bagaimana COVID kemudian membuka rumah sakit Wisma Atlet, kemudian bagaimana teman-teman di RSPAD meliding membentuk uh, manajemen pelayanan keperawatan pertama di rumah sakit itu luar biasa. Salut, saya ikuti tahap-tahap itu. Ya, terjadi kejadian yang tidak baik langsung itu benar-benar manajernya betul-betul manajer krisis, manajer FUKA ya. Nanti kita lihat. Tahapan manajemen krisis ada pre-krisis, pencegahan mengurangi risiko. Tapi manajemen krisis agak beda dengan manajemen risiko ya. Sekarang manajemen risiko kan sudah masuk di kantor, di rumah sakit, di institusi pendidikan. Jadi setiap unit harus mengantisipasi risiko apa yang terjadi. Itu manajemen risiko. Kalau manajemen krisis ini kejadiannya tiba-tiba, diantisipasi bisa sih. Misalnya nih pasca musim panas, dingin, eh, di mana frekuensi nyamuk DBD, nah itu bisa lah gitu ya, kemungkinan terjadi krisis gitu. Ya, ini yang kayak fase sekarang ini. Kemarin RSUD Bekasi, waduh bednya penuh sampai krisis tuh. Bisa diantisipasi sih sebenarnya, kecuali bencana ya. Waktu itu ingat Gunung Merapi, kita antisipasi bencana apa ya? Gunung Merapi ya, ternyata gempa tektonik ya. Jadi bencana itu juga menyebabkan krisis. Yang hebat lagi yang sifatnya tiba-tiba COVID. Luar biasa itu benar-benar memberikan satu flow manajemen krisis yang bagus. Ya. Nah, itu ada pre-krisis, kemudian masa krisis dan post. Ya, di masa krisis ini persiapan melaksanakan perencanaan yang sudah diantisipasi. Ya, dengan efisien, cepat, tepat, dan konsisten. Yang sulit itu kan cepat, tepat, konsisten. Ya, terjadi panik di situ. Ya, dan pasca krisis, evaluasi strategi, dan yang penting di pasca krisis, lesson learned. Ya, pengalaman yang dibelajarkan. Ini banyak sia-sia. Ya. Padahal saya baru browsing nih dalam topiknya manajemen krisis. Ya, kalau teman-teman bisa browsing ya berapa penelitian. Itu penelitian pandemi luar biasa banyaknya, baik oleh kampus, rumah sakit tentang nursing masa pandemi. Itu lesson learn itu pasca krisis. Yang hasil lesson learn ini menjadi inovasi, bisa dirisetkan, bisa menjadi kebijakan untuk antisipasi kalau terjadi krisis yang akan datang. Atau beberapa lesson learn inovasi ini bisa diterapkan sekarang, di kondisi sekarang. Misalnya sistem penjadwalan, prinsip infeksi nosokomi itu kan ketat sekali PPI-nya waktu pandemi. Setelah pandemi longgar, gitu ya. Teknik isolasi, kemudian uh, lesson learn tentang sistem-sistem training, paket-paket modul yang cepat tepat. Karena saat pandemi itu tenaga kesehatan kadang-kadang mahasiswa yang dimasukkan.
atau perawat dari pindah mana masuk ke mana. Ya, saya ditelepon Mbak Prayetni, itu jadwal perawat harus diatur. Ini direktur rumah sakit ya, luar biasa. Kalau enggak perawat mengalami kelelahan hebat, terus dia bikin skemanya pakai komputer. Kelompok perawat krisis itu harus ada, kemudian tim 1, tim 2, tim 3, tidak boleh sering diganti dan macam-macam prinsip. Ini lesson learn teman-teman. Mudah-mudahan nih, saya yakin tidak ada rumah sakit yang tidak menerima pasien COVID, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ya, berapa ratus rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit COVID. Nah, harusnya sekarang sudah ada buku Bunga Rampai Pengalaman Lesson Learn Perawat Manajer, ya, tentang tata laksana manajemen krisis. Saya nggak tahu harus cari kemana. Ya, misalnya ada di ICU di Rumah Sakit Pertamina, itu lesson learn-nya menghasilkan indikator klinik sensitif pasien ICU, terutama berhubungan dengan sistem pernapasan. Itu luar biasa mahalnya. Ya, indikator klinik sensitif. Ada yang menghasilkan kepemimpinan caring, ya, by research. Sehingga setelah COVID nggak boleh lagi kepala bidang hanya duduk di meja. Harus supervisi, memberikan coach, sentuhan, terutama pada teman-teman di ruangan-ruangan yang masih high care. Itu harus disentuh, ya, di coach. Ini salah satu bentuk kepemimpinan caring pada masa krisis yang perlu kita teruskan. Atau cara pengambil keputusan yang betul-betul cepat tanpa data yang banyak. Keputusan-keputusan pada masa krisis itu adalah keputusan tanpa data yang banyak. Yang secara konsep mengambil keputusan harus punya data yang... Ini satu lesson learn yang baik bagi perawat manajer. Coba ditulis. Ya, dibikin menjadi indikator-indikator, menjadi cantik ruangan itu. Ya, beberapa bentuk krisis ruang rawat yaitu KLB, pandemi, DBD, emergensi, kecelakaan massal, kecelakaan itu ya, gempa dan lain-lain yang memberi dampak pada sistem pelayanan kesehatan yang menjadi apa ya? Dampaknya itu pasti dampak negatif. Ya, dampak kerusakan, dampak ini dan lain sebagainya. Ya, bahkan kemarin ada yang cerita, Bu, tahu nggak ada gempa nih di Jawa Timur, Lumajang kemarin, Tuban. Itu tenaga kesehatannya justru yang panik dengan gempa. Mau kemana gitu. Ini kan apa ya, menurut saya lesson learn yang tidak tuntas. Ya, beda dengan gempa di Jepang ya. Kalau ada gempa itu anak kecil TK, SD, hansip, siapapun berhenti. Hebat bener. Sikapnya itu sama. Mitigasinya itu sama. Nah, ini manajemen-manajemen krisis yang harus kita antisipasi. Sehingga menghasilkan satu standar khusus. Ya, standar khusus di krisis. Ya. Nah, ini di buku baru 2024 manajemen ada judul Leadership and Management Skill Transfer to Crisis Management. Itu ada beberapa poin yang saya ambil. Bukunya kalau mau saya bisa share. Pemimpin-pemimpin pada setiap level organisasi diuji selama krisis. Contoh krisis pandemi itu pemimpin yang dicari yang pertama adalah memiliki resiliensi tinggi, ketahanan tinggi. Itu udah pasti tentara. Oleh karena itu pemimpin mulai dari puncak sampai pemimpin perawatan sampai kepala ruangan itu tentara semua di Wisma Atlet. Kalau sipil mengambil keputusannya lama, mikir ini, nggak ada itu, nggak bisa ini, nggak jadi. Ya, kalau mereka ya antisipasi data prioritas, data yang punya dampak tinggi terhadap bahaya itu diputuskan nanti baru sambil jalan dilengkapi. Kepala bidangnya bilang, Bu, kami nggak punya ATK untuk nulis apapun. Nulisnya itu di kertas sembarangan. Oke, kita drop ATK. Tapi keputusannya udah diambil dulu. Ada kepala ruangan, ada kelompok. Luar biasa. Itu manajemen krisis. Ya. Dengan berbagai dampak pada seluruh sendi kehidupan, diperlukan manajemen krisis dan dukungan kepada frontline staff sangat penting. Jadi dukungan terhadap staff di garis depan itu sangat penting. Nah, saya lihat budaya ini harusnya masih tetap dilakukan oleh teman-teman perawat manajer. Ya, kepala ruangan itu harus kenal staffnya sampai ke dalam-dalamnya kenal.
gitu. Ya, dalam rangka memberikan dukungan, ya, terutama pada ruangan yang mengalami krisis. Kesiapan kompetensi dan kewenangan klinik sangat penting, ya. Sehingga kalau bisa yang dimobilisasi ke ruangan krisis jika terjadi chaos, ya, jumlah pasien yang banyak dan perlu segera, adalah kelompok perawat yang sejenis, seklaster. Ya, jadi tidak bisa ngambil sembarangan, yang penting jumlahnya cukup. Itu keputusan yang tidak baik di emergency. Tapi udah terjadi sih. Saya lihat di Cipto, di beberapa rumah sakit itu sudah bagus keputusan ini untuk memobilisasi tenaga. Kalau terpaksa yang ex-house yang tahap kedua, Pak, itu ya. Akhirnya setiap jam istirahat itu seniornya, perawat klinik level tinggi itu memberikan SOP dan menjelaskan SOP setiap istirahat, diisi dengan strategi-strategi mengatasi high care, emergency, ya, agar dia tidak takut memberikan pelayanan karena memiliki kompetensi. Kemudian orientasi dengan cepat, training singkat, penjadwalan yang tepat, kesejahteraan perawat ini yang paling penting, stres fisiologis dan psikologis, ya, takut tertular, aduh luar biasa itu. Ya, ini harus menjadi perhatian. Menyediakan kerangka kerja sistem pelayanan kesehatan pada disaster, permintaan. Nah, ini surge capacity ini, kemampuan memenuhi staf yang adekuat, supplies, ya, kelengkapan-kelengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, struktur dan sistem untuk menyediakan pelayanan yang tepat. Di sini ada komunikasi dan lain sebagainya, ya, dalam memenuhi kebutuhan segera pasien pada kondisi emergensi sesuai dengan crisis standard of care. Nah, harusnya kita pasca pandemi kemarin bisa menyusun crisis standard of nursing care di tingkat unit-unit berdasarkan lesson learn yang dialami oleh teman-teman di unit-unit COVID, baik di unit emergency, unit ICU, unit ruangan biasa, anak, dan lain sebagainya. Ya, bahkan di poli. Kemudian membuat keputusan dalam kondisi krisis harus berpedoman pada prinsip etik. Nah, ini hambatan yang sering terjadi, ya, pelanggaran etik masa krisis itu, karena apa ya, keputusan cepat, data minim, kadang-kadang melanggar prinsip etik. Dan distribusi sumber-sumber yang tersedia, duty of care, transparansi, konsistensi, ini prinsip-prinsip pengelolaan krisis di unit ruang rawat maupun di tingkat rumah sakit. Perawat-perawat harus handal dalam merawat diri sendiri selama masa krisis. Ini penting sekali. Kalau perawat yang modelnya dilayani, nggak bisa dinas di ruangan krisis. Ya, waktu itu gempa Aceh, kami kan mengatur penempatan perawat untuk pergi ke Aceh, termasuk penempatan dokter. Ada dokter nih yang mau dikirim ke Aceh, dia bawa koper, pakai jaket bagus. Aduh, ini pasti nggak benar. Yang lain bawa ransel, cepat pakai celana jeans gitu ya. Nah, ini model-model self care, harus koper, harus tempat, boro-boro ada di Aceh. Koper saya aja pertama ke Aceh hilang, hari ketiga baru kembali nyasar karena pesawatnya banyak. Gimana saya ganti? Enggak, jin aja 4 hari 5 hari. Ya, pakaian dalam yang tadinya mau dikasih ke perawat dan keluarganya terpaksa diambil dulu untuk kita karena nggak ada yang jualan. Karena baju kita betul-betul nggak sampai. Makan. Nah, jadi masa krisis ini harus dihadapi oleh perawat yang handal merawat dirinya sendiri, tahu kebutuhannya. Yang saya salut, perawat asing, setiap pagi, siang, sama sore, siang atau sore, dia senam. Saya bilang, ya Allah, kalau kita jam istirahat tidur, dia senam. Lagi goyang-goyang gitu, bangunnya dia senam. Saya tanya, kenapa senam? Karena saya harus fit dan saya harus melayani. Luar biasa, di kita nggak ada. Self-care untuk diri kita itu kadang-kadang tidak kita pikirkan menghadapi krisis, sehingga akhirnya kita lelah, pelayanan tidak fokus, dan terusnya terjadi error. Ya, jadi self care ini bagian dari tugas kita di unit krisis. Ya, ini dikatakan risetnya ini, tugas perawat manajer memfasilitasi dan memberi dukungan untuk pemenuhan self care. Tugas manajer, tapi perawatnya sendiri harus punya keyakinan bahwa self care untuk dirinya adalah bagian dari tugas krisisnya.
yang sampai nggak makan. Mau makan aja, aduh kayaknya nggak nafsu. Aduh, gawat deh. Bismillah, ini nasi bungkus makan misalnya. Ya, itu yang terjadi. Ya, mau cuci tangan nggak ada air. Luar biasa loh mengalami masa krisis ini waktu gempa. Pengalaman selama praktek pada keadaan krisis harus menjadi lesson learned, lakukan penelitian terus ya, menghasilkan inovasi, best practice, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian pelayanan berkualitas, efektif, efisien. Kemudian surge capacity, kemampuan sistem pelayanan kesehatan untuk memanajemen dan merespon terhadap kondisi yang tidak bisa diprediksi, ya, ini harus dilakukan. Ternyata ada rumusnya. Perlu dihitung surge capacity sebagai power untuk mengetahui kapasitas proteksi, kemampuan memproteksi krisis. Ini tidak bisa dijelaskan di sini, harus workshop. Ya, pakai satu unit mengalami krisis apa dan komponen SDM-nya itu bisa dihitung. Kalau melebihi angka sekian, maka kapasitas kita rendah dan seterusnya. Bisa ditingkatkan di aspek mana. Ini ilmu manajemen, teman-teman, untuk mengatasi krisis. Jadi mengatasinya itu by data, by science gitu ya. Ilmiah, tidak hanya berdasarkan perasaan. Diperlukan kepemimpinan caring pada kondisi kritis. Apa itu kepemimpinan caring? Caring leadership, silakan dibaca. Pada dasarnya pemimpin yang sangat care ya kepada staffnya, ya, frontline staff itu masa krisis sangat diperlukan, ya. Bersikap ini ada tekniknya, kemudian bagaimana bedanya dengan kepemimpinan konvensional, nanti silakan dibaca. Kepemimpinan keperawatan berbasis caring adalah komitmen oleh pemimpin perawat untuk menggunakan caring memandu semua keputusan yang dia buat dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan lingkungan di mana perawat dapat merasakan sebagai perawat yang sebenarnya. Ya, oke. Caring dalam kepemimpinan keperawatan berarti memelihara dan menumbuhkan hubungan untuk menjaga asuhan perawatan terbaik. Ini mengandaikan bahwa para pemimpin memiliki kesadaran akan ruang-ruang yang berbeda. Ya, jika ruang itu tidak diberikan perhatian yang sama, maka akan berhenti. Jadi gini, ICU tentunya beda dengan ruangan NICU. NICU itu bayi ya, atau dengan ruangan biasa itu harus diberikan perhatian-perhatian yang cukup. Ya, suatu ruangan tidak bisa begitu diperhatikan sehingga yang lain diabaikan. Ya, jadi apa ya? Prinsip adil, caring, adil, kemudian prinsip-prinsip perlindungan, ya, itu harus menjadi dasar bagi perawat manajer untuk mengambil keputusan dan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Ya, sekarang Watson ahli caring itu sedang melakukan penelitian penerapan konsep caring bukan hanya untuk memberikan pelayanan asuhan kepada pasien masyarakat saja, tapi caring diterapkan dengan ilmu manajemen akan diukur. Ya, hasil manajemennya itu berkualitas, efektif, efisien. Luar biasa. Karena hasilnya pemimpin yang menerapkan caring, maka dia bisa menekan efisiensi resources manajemen sekian. Itu caring ilmunya. Ya. Nah, saya memikirkan dengan pengalaman krisis pandemi, mungkin kita bisa merumuskan satu bentuk model leadership perawat pada masa krisis, khususnya untuk Indonesia, yang budayanya beda, dan lain-lain sebagainya. Aspeknya itu ada aspek budayanya banyak ya, bisa kita riset sebenarnya. Seperti Kanada menghasilkan kepemimpinan lead. Lead itu LEAD, leading itu leads, itu diartikan L-nya apa, E-nya apa, itu yang menggambarkan bagaimana pemimpinan pada masa krisis. Di riset dan itu menjadi model yang kepemimpinan khas untuk perawat di Kanada. Mungkin kita bisa menghasilkan kepemimpinan yang khas perawat di Indonesia ya dalam manajemen krisis. Ini trigger saja teman-teman. Mungkin kita bisa mengumpulkan data dengan kualitatif riset ya.
terhadap teman-teman yang berpengalaman sebagai manajer pada masa pandemi. Ya, itu bisa. Ini kemudian how to manage healthcare crisis efficiency. Bagaimana mengelola pelayanan kesehatan krisis secara efisien. Yang pertama, menciptakan disaster plan. Ya, perencanaan disaster tadi. Ya, yang di dalamnya ada crisis standard of care. Kemudian membentuk tim krisis. Ini biasanya terdiri dari manajemen pasti, unit-unit terkait langsung untuk penanggulangan krisis, misalnya SDM, bagian fasilitas sarana, ya, finansial, terus expertnya, koordinator pelayanan, gitu ya. Sharing informasi dengan semua orang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, ya, menyusun krisis plan. Kemudian looking out for credible information. Ini melihat informasi yang kredibel, riset-riset. Teman-teman, masa pandemi, 1 tahun pandemi itu sudah ada riset loh kalau teman-teman browsing. Kan waktu itu kan ya kebetulan saya kan dosen, sehingga tidak ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit hanya supervisi beberapa kali ya, atas nama HPMI. Sehingga punya waktu banyak untuk browsing. 1 tahun pertama, 7 bulan pertama itu sudah ada riset perawatan oleh ICN tentang COVID. Ya, sampai sekarang luar biasa di manajemen krisis. Riset-riset tentang efektif, efisiensi, model penjadwalan, kepemimpinan, ya, bentuk-bentuk pemberian ASKEP, masa krisis, ya, standar-standar indikator klinik sensitif pada pasien sejenis dengan krisis, itu semuanya udah by riset. Ya, saya mungkin Indonesia ada beberapa yang bisa kita cari ya. Kemudian extending care for employers and patient. Ya, ini bagaimana sistem pelayanan, ingat pada masa krisis bukan hanya untuk pasien tapi untuk staff itu sangat penting. Ya. Beberapa kesalahan di dalam manajemen krisis yaitu dilema etik, mengalami dilema etik. Fasilitas sarana terbatas, tidak sesuai SOP tapi harus melaksanakan itu. Itu dilema etik. Luar biasa loh tenaga kesehatan yang memberikan keputusan pada pasien-pasien krisis. Itu mengalami dilema. Ya. Belum fasilitas yang menunjang, keterbatasan. Saya tanya waktu itu, kalau satu orang cuci tangan, satu perawat berapa kali itu cuci tangan atau berapa kali mandi ya setelah masuk dan pulang dari ruangan COVID, kali sekian perawat itu budgetnya luar biasa. Sehingga terjadilah kehabisan anggaran, sehingga perawatnya bawa sabun, bawa ini dari rumah. Ya, jadi resources masa krisis itu sangat penting. Kemudian tidak persiapan yang kurang baik. Oleh karena itu lesson learn masa krisis itu menjadi bagian dari manajemen. Jadi harus dilakukan. Teknik lesson learn saya tidak bisa sampaikan di sini ya. Ada bentuk formatnya, ada tuh strateginya, cara melaporkannya itu ada. Simple, bagus. Ya, dapat satu model lesson learn. Itu kalau dilakukan. Ya, sehingga perencanaan krisis, jika terjadi krisis yang akan datang, itu minimal sudah punya gambaran standar-standarnya. Ya, kemudian kegagalan kepemimpinan. Ya, itu sangat menentukan terlaksananya manajemen krisis di pelayanan kesehatan. Ya, ini luar biasa. Jadi terima kasih teman-teman perawat manajer ya pada masa COVID. Ada yang tough. Saya punya foto-foto bagaimana kepala ruangan dan manajer keperawatan di Wisma Atlet itu luar biasa toughnya. Saat itu harus diputuskan tidak pulang sebulan. Itu aja udah luar biasa. Ya, jadi manajer itu keputusan-keputusan awal ya yang harus diambil oleh para manajer ya dalam rangka pelaksananya pelayanan pada masa krisis. Itu salah satu contoh.
Ya, hebat sekali itu. Ya. Kemudian kegagalan kepemimpinan serta komunikasi. Nah, inti dari masa krisis, five main categories, 5 domain penting kompetensi pada krisis manajemen. Yang pertama, interaktif komunikasi. Itu paling penting. Terjadilah kalau nggak salah minggu kedua atau ketiga terjadi miskomunikasi geger itu di Wisma Atlet. Saya dapat data dari lapangan, laporan orang, saya klarifikasi ke manajer perawat tertinggi di sana, langsung mereka itu hebatnya, langsung rapat berjenjang, dikasih fotonya ke saya, kemudian selesai masalah itu. Jadi kaizen banget gitu, ya luar biasa. Itu terjadi. Jadi komunikasi interaktif itu sangat perlu pada masa krisis. Ya, baik komunikasi dengan staf yang jelas, komunikasi sesama tim kerja, komunikasi ke atasan itu luar biasa. Psychological resources management, manajemen psikologis, ya panik, lelah, potensial ketularan, kemudian menghadapi kematian, itu kan trauma itu dan seterusnya. Ya, kemudian systematic and proactive organizing, ya pengorganisasian pelayanan. Ya, pasien harus menjalankan instruksi tapi dengan komunikasi jarak jauh. Ya, bagaimana mengorganisir itu semua tugas dan seterusnya. Mengorganisir jadwal, mengorganisir pemberian terapi dan seterusnya. Active networking abilities, kemampuan membangun networking yang aktif ya dengan unit-unit terkait, lembaga-lembaga terkait. Praktis, tapi di kita alhamdulillah ya kalau ada bencana atau apa tuh PMI turun duluan. Ini kayaknya timnya sudah luar biasa, tim disasternya untuk menanggapi krisis bencana dan lain sebagainya. Praktis dan change management approach in. Nah, yang paling penting nomor 5. Ini yang harus tertuang di standar krisis. Ya, jadi pendekatan manajemen yang perlu diadaptasi karena adanya krisis dengan perubahan-perubahan tetapi prinsipnya masih sama. Ya, ini yang penting difikirkan oleh para manajer. Nah, mungkin ini 5 kategori utama hasil riset ini, risetnya luar biasa ya. Saya ambil resultnya saja, tapi proses dan pembahasannya luar biasa menghadapi krisis. Penutup. 1. Sumber-sumber terbaik yang ada di ruang rawat maupun rumah sakit tidak akan menghasilkan pelayanan keperawatan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien jika tidak melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, dilandasi bukti-bukti terbaik dan terkini. Ayo teman-teman mulai yakini, apapun bagusnya sumber yang ada di unit ruang rawat, misalnya jumlah perawatnya cukup, kualifikasi tanpa didukung oleh fungsi planning, organizing, mengorganisir perawatnya, itu nggak ada apa-apa. Ya. Alat canggih lengkap, ya. SOP ada, itu tanpa fungsi manajemen, maka pelayanan itu tidak jalan, mencapai hasil bermutu, kualitas, efektif, efisien. Maka fungsi manajemen menjadi penting. Oleh karena itu, perawat manajer punya peran penting. Sebenarnya punya kartu as loh ya. Kita itu sebenarnya untuk menjamin kontribusi profesi perawat di pelayanan kesehatan. Ya, perawat manajer punya peran penting mencapai pelayanan berkualitas, efektif, efisien. Ayo kita buktikan sama-sama dengan indikator yang jelas gitu. Baru minta jasa yang besar, baru minta kesempatan yang banyak gitu. Ya, teman-teman. Dan adanya di unit ruang rawat, bukti pertama. Untuk menghadapi situasi krisis yang berdampak pada pelayanan kesehatan keperawatan di rumah sakit dan ruang rawat, diperlukan manajemen krisis yang dirancang dengan baik sesuai pengalaman yang dibelajarkan, lesson learn ya, berupa inovasi pelayanan dan kebijakan-kebijakan. Perawat manajer memfasilitasi untuk mewujudkannya. Ya, jadi manajemen krisis ini menjadi salah satu topik ya dianjurkan di riset itu menjadi salah satu topik yang harus dikuasai oleh perawat manajer di dalam pelatihan-pelatihan manajemen pelayanan. Ya, dan ini ada kurikulumnya. Luar biasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
dua topik. Nah, nanti ini di belakang ada contoh ya, bagaimana kepemimpinan di COVID-19 ini tahun terbaru ya, membangun personal resiliensi, daya tahan personal ya di dalam pelayanan. Ini nanti silakan dibaca teman-teman. Bagus. Kemudian bagaimana manajemen VUCA, krisis itu kondisinya mudah berubah, berubah-berubah, tidak pasti, kompleks dan membingungkan. Maka ada manajemen VUCA khusus. Nah, 3 faktor penentu keberhasilan kepemimpinan keadaan VUCA. Yang pertama budaya organisasi. Ini contoh di Wisma Atlet ya. Ini manajer tingkat tinggi. Luar biasa ya. Budaya organisasi, disiplin, satu komando, gitu-gitu. Yang saling mendukung. Itu luar biasa, bekerja dalam kemitraan dan kejelasan tujuan yang strategis. Kalau tentara itu kan satu komando, tujuan A, A, semuanya A ke sana. Kalau kita ada yang belok-belok tuh, kadang belum nyampe ke sana. Kemudian tindakan leadership tim agar 3 faktor dapat berperan tadi itu, budaya dan seterusnya, maka fokus pada kesehatan, keselamatan pasien dan staf, hasil klinis, dan peningkatan kualitas. Ini target utama di dalam manajemen krisis, dimanapun dan apapun jenis krisisnya. Fokus pada kesehatan, keselamatan pasien dan staf, hasil klinis, indikator ya, dan peningkatan kualitas. Yang kedua, komunikasi dan keterlibatan yang jelas dan konsisten dengan staf. Ketiga, kasih sayang, compassion. Dalam keadaan krisis itu sangat diperlukan ya untuk meningkatkan resiliensi, meningkatkan motivasi sehingga kepemimpinannya bisa mempengaruhi pelayanan asuhan keperawatan di ruangan krisis. Ya, ini contoh-contoh saya ambil langsung dari riset-riset manajemen krisis pada saat pandemi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.